Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari kita walaupun dalam pandemi Covid-19 seperti saat ini. Salawat dan salam tetap kita lanturkan kepada Nabi Allah, baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi akhir zaman yang membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman terang menerang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Iajen Sorong akan membahas materi dengan judul Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis perilaku konsumen dengan dosen pengampun Andi Hasrun MM. Sebelum masuk di pemateri, kita akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Idris sebagai moderator dan teman-teman kelompok saya sebagai pemateri. Yang pertama ada Maya Puspitasari, kedua Mira Sartika, ketiga Putri Ainun, keempat Rizky Amelia Putri, dan kelima ada Tini Sumiati. Kita masuk di pembahasan. Kepada pemateri, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tini Sumiati ingin menjelaskan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu. Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen ada yang pertama yaitu kebudayaan, yang kedua kebudayaan khusus, yang ketiga kelas sosial, yang keempat kelompok sosial, yang kelima kelompok referensi, dan yang keenam ada famili atau keluarga. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada saudari dipersilahkan. Puspitasari. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan dan kebudayaan khusus. Yang pertama yaitu definisi kebudayaan. Kebudayaan menurut ilmu antropologi adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh perilaku manusia harus dibiasakan dengan belajar. Kebudayaan ini sifatnya sangat luas dan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Tentang kebudayaan dan perilaku konsumen. Mempelajari perilaku konsumen adalah mempelajari perilaku manusia, sehingga perilaku konsumen juga ditentukan oleh kebudayaan yang tercermin pada cara hidup, kebiasaan, dan tradisi dalam permintaan akan bermacam-macam. Jadi, barang dan jasa di pasar tidak adanya homogenitas dalam kebudayaan suatu daerah. Misalnya, karena banyaknya kelompok etnis akan membentuk pasar dan perilaku konsumen yang berbeda-beda. Jelas, hal ini merupakan masalah bagi pemasaran perusahaan. Yang ketiga, kebudayaan khusus. Dalam suatu masyarakat yang mempunyai jumlah anggota yang besar serta menempati daerah yang luas, biasanya terdapat perbedaan-perbedaan kebudayaan dalam berbagai bidang. Di berbagai daerah tersebut, kebudayaan yang khusus ada pada suatu golongan masyarakat yang berbeda dari kebudayaan golongan masyarakat lain maupun kebudayaan seluruh masyarakat. Tentu saja mengenai beberapa bagian yang tidak pokok, hal ini dinamakan kebudayaan khusus. Jadi suatu kebudayaan khusus cenderung untuk kehilangan homogenitas bila orang tak dapat lagi berhubungan secara pribadi dengan seluruh anggota masyarakatnya. Mungkin karena jumlah penduduk yang bertambah. Hal ini akan menyebabkan timbulnya kebudayaan-kebudayaan khusus lain untuk memenuhi kebutuhan individu akan identitas yang lebih khas. Seringkali
Kebudayaan-kebudayaan khusus tersebut bersifat kedaerahan karena penduduk daerah cenderung untuk mempunyai kesamaan dan pikiran dan tindakan sebagai akibat pergaulan erat. Bentuk kebudayaan khusus lainnya adalah serikat-serikat keagamaan, kebangsaan, persaudaraan, dan lain-lain yang memberikan identifikasi pada orang-orang yang menjadi anggotanya. Kebudayaan-kebudayaan khusus ini memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap konsumen dan merupakan petunjuk penting mengenai nilai-nilai yang akan dianut oleh seseorang konsumen. Tiga golongan, yaitu golongan atas. Terus golongan atas ini yang termasuk adalah pengusaha-pengusaha kaya dan pejabat-pejabat tinggi. Yang kedua yaitu golongan menengah, yang termasuk dengan kelas golongan menengah adalah karyawan, instansi pemerintah dan perusahaan umum. Terus yang ketiga yaitu benar-benar yang termasuk golongan rendah, yaitu Perkenalkan, nama saya Putra Ainun. Di sini saya akan membahas materi tentang kelompok sosial dan kelompok referensi. Langsung saja, yang pertama yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial tersebut adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-individu berinteraksi satu sama lain karena ada hubungan di antara mereka. Bentuk kelompok sosial yang terjadi di dalam masyarakat ini ada 3. Yang pertama yaitu kelompok yang berhubungan langsung, yang kedua kelompok primer dan kelompok sekunder, dan yang ketiga kelompok formal dan kelompok informal. Yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi atau disering dikenal juga sebagai kelompok acuan adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau bersama. Kelompok referensi ini juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Melia Putri, di sini saya akan membahas tentang keluarga. Keluarga adalah kelompok atau orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan pengambilan keputusan pembeli. Keluarga juga merupakan organisasi konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi kriteria sebuah keputusan menurut Ahmad Bukhari ada 5 keputusan yang dilakukan oleh pembeli. Yang pertama ada keputusan tentang jenis produk, yang kedua ada keputusan tentang bentuk produk, yang ketiga ada keputusan tentang merek, yang keempat ada keputusan tentang penjualan, yang kelima ada keputusan tentang jumlah. Alhamdulillah, itulah hasil pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan dari pembahasan tersebut, kita menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor eksternal yang meliputi kebudayaan khusus, kelas sosial, kelompok referensi, dan juga keluarga mempengaruhi pengambilan keputusan para konsumen untuk membeli produk agar dikonsumsi dan juga menggunakan jasa untuk aktivitas mereka. Sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari kelompok kami, dan jika ada kebenaran dan kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.